Kita hidup di era yang serba cepat, di mana kecepatan menjadi kebajikan yang sering kali kita diagungkan. Semakin cepat kita menjalani hidup, semakin produktif kita dianggap. Dari menyelesaikan tugas sehari-hari hingga mengakses hiburan dan informasi. Semuanya bisa kita lakukan dalam hitungan detik. Makanan bisa dipesan dengan satu sentuhan layar. Percakapan lintas benua terjadi dalam sekejap. Dan informasi dari seluruh dunia bisa kita akses dalam sekejap mata. Namun, di balik semua kemudahan dan kecepatan ini, muncul pertanyaan mendasar. Apakah kecepatan benar-benar membawa kebahagiaan yang kita cari? Atau justru menjauhkan kita dari kebahagiaan yang sejati? Apakah benar bahwa semakin banyak yang kita lakukan, semakin bahagia kita? Ataukah ada sesuatu yang lebih mendalam dan esensial yang hilang dalam kecepatan hidup ini? Dalam masyarakat modern, ada anggapan bahwa lebih banyak yang kita lakukan, lebih bahagia kita akan menjadi. Kecepatan dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Namun, kita seringkali lupa bahwa kualitas hidup tidak selalu diukur dari seberapa cepat kita bergerak, tetapi dari seberapa bermakna setiap langkah yang kita ambil. Banyak dari kita merasa terjebak dalam lingkaran kecepatan yang tak berujung, di mana kita terus berlari tanpa pernah benar-benar menikmati perjalanan. Kita sibuk mengejar target, mencapai lebih banyak, dan menyelesaikan lebih banyak tugas, hingga akhirnya merasa kelelahan dan kehilangan arah. Munculnya gejala seperti stres, kecemasan, dan kelelahan emosional seringkali menjadi tanda bahwa kita telah kehilangan keseimbangan. Di tengah tekanan yang terus bergerak cepat, muncul sebuah gerakan yang menentang arus utama. Gerakan slow living. Slow living adalah sebuah ajakan untuk memperlambat ritme hidup dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini bukan tentang menolak teknologi atau kemajuan, tetapi tentang memilih untuk hidup dengan lebih sadar dan bermakna. Slow living mengajarkan kita untuk merangkul setiap momen dengan penuh perhatian, untuk tidak berburu-buru, dan untuk menghargai keindahan dalam kesederhanaan. Ini adalah ajakan untuk kembali ke dasar-dasar kehidupan yang esensial, untuk menemukan kebahagiaan bukan dalam kecepatan, tetapi dalam kedalaman setiap pengalaman yang kita alami. Konsep slow living bisa dikaitkan dengan ajaran filsuf Yunani kuno, Epicurus. Menurut Epicurus, kebahagiaan sejati berasal dari mengurangi keinginan yang berlebihan dan menikmati kebahagiaan yang sederhana. Ia membagi kesenangan menjadi dua jenis. Kesenangan dinamis, seperti menikmati hiburan atau pencapaian, dan kesenangan statis, seperti kedamaian batin dan ketenangan. Slow living cenderung lebih mendekati kesenangan statis ini, di mana kita diajak untuk menikmati momen-momen sederhana dan relaksasi yang membawa kedamaian batin. Dalam dunia yang penuh tekanan untuk terus mencapai lebih banyak, Epicurus mengingatkan kita bahwa kepuasan sejati terletak pada hal-hal sederhana yang seringkali kita abaikan, seperti hubungan yang bermakna dengan orang lain dan momen-momen ketenangan yang dalam.
Menerapkan prinsip slow living dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang sulit. Kita bisa memulainya dengan langkah-langkah kecil, seperti memperlambat ritme makan kita. Ketika kita makan, kita bisa meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan rasa, aroma, dan tekstur makanan. Alih-alih hanya mengonsumsinya dengan cepat. Dengan demikian, setiap aktivitas menjadi lebih berarti dan memberikan kepuasan yang lebih mendalam. Selain itu, kita bisa lebih sering menghabiskan waktu di alam. Penelitian menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di alam dapat mengurangi stres dan kecemasan, serta membantu kita merasa lebih tenang dan terhubung dengan diri sendiri. Praktek seperti forest bathing atau berjalan di hutan tanpa tujuan tertentu bisa menjadi cara yang efektif untuk merasakan manfaat dari slow living. Kita juga bisa mempraktekkan kesadaran penuh dalam aktivitas sehari-hari, seperti saat membersihkan rumah, bekerja, atau berolahraga. Dengan memperlambat dan benar-benar hadir dalam setiap momen, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang sering kita lewatkan. Slow living adalah tentang memilih kualitas di atas kuantitas. Ini adalah tentang merangkul makna yang lebih dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan memperlambat, kita diberi kesempatan untuk merenungkan kembali apa yang benar-benar penting, untuk memprioritaskan hubungan, kesehatan, dan kesejahteraan kita di atas pencapaian materi atau kecepatan. Gerakan ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dalam kecepatan atau jumlah aktivitas yang kita lakukan, tetapi dalam kedalaman setiap momen dan pengalaman yang kita alami. Ini adalah ajakan untuk hidup dengan lebih sadar, untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang benar-benar bermakna, dan untuk merangkul setiap momen dengan penuh kesadaran dan apresiasi. Di dunia yang serba cepat ini, slow living menawarkan sebuah jalan keluar untuk menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam dan bermakna. Dengan memperlambat ritme hidup kita bisa kembali terhubung dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam. Kita bisa menemukan kepuasan dalam hal-hal sederhana dan merangkul setiap momen dengan penuh perhatian dan kesadaran. Melambatkan hidup bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk sukses atau berkembang, tetapi justru memberi kita ruang untuk menemukan makna yang lebih dalam setiap langkah yang kita ambil. Dalam keheningan dan ketenangan, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dalam kecepatan, tetapi dalam kedalaman setiap momen yang kita pilih untuk benar-benar hidup.